Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat salon di seluruh Nusantara? Terima kasih banyak yang sudah mau nonton video ini. Semoga berkah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita ganti lokasi di samping sungai yang sedang menyusu. Maksudnya warnanya ya teman-teman. Oke teman-teman, kemarin ada sedikit pertanyaan tentang apa sih persen arti 5%, 8%, dan tentunya ada 12% di pure keratin. Oke, insya Allah hari ini saya akan jelaskan satu-satu sesuai dengan ilmu yang saya ketahui di dunia perambutan. Jadi kalau misalkan ada salah dalam pengertiannya, jadi saya mohon maaf. Ini semua yang saya share di sini itu murni ibaratnya pengalaman saya setelah memakai produk ini ya teman-teman, ya produk pure keratin ini. Nah begitu ya teman-teman. Oke, yang belum seblak silahkan klik seblaknya dulu. Yang sudah seblak, komen dan share-nya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat tentunya. Kita hanya berbagi ilmu ya. Oke, kita lanjut saja. Dimulai yang 5%. Ini untuk yang 5% ini ya teman-teman, pengalaman saya. Kalau untuk di rambut itu enggak terlalu rusak ya, ibaratnya keratin kan bisa diartikan untuk rambut yang rusak parah ya, untuk bekas bleaching, bekas semir hitam yang mengeras lah, ibaratnya keras banget rambutnya. Jadi dihaluskan lagi gitu. Lebih ibaratnya kan kalau rambut yang udah kering kusam itu kan melayang-layang gitu ya, kita pegang juga. Tapi kalau udah dimasukin ada keratinnya kayak gini tuh dia lebih berat gitu, rambut kita tuh lebih kelihatan lembut dan juga agak sedikit berat gitu, berbobot. Kan kalau udah kena bleaching tuh apalagi tuh rambut kita tuh melayang-layang gitu ya, kena angin aja terbang-terbang, jadi nggak ada beratnya, terus rapuh juga. Nah untuk yang 5% ini dia itu ibaratnya kondisi si rambutnya tuh nggak terlalu rusak parah, masih agak normal. Kalau di rambut yaitu kalau misalkan kita mau semoting tuh kita pakai yang resisten. Nah begitu juga di keratin yang pure keratin ini pakai yang 5%. Nah jadi dia tuh, nah biasanya saya menggunakan ini kalau misalkan si rambut customer itu bawahnya udah rusak parah, bekas anggaplah bekas bleachingan dan warnanya kuning. Tapi kan ada tuh rambut yang baru tumbuh yang retouch tuh. Nah saya pakai ini yang retouchnya, sama pengaplikasiannya seperti semoting pakai yang 5% nya di atasnya, yang 5%, dan bawahnya bisa gunakan 8% ataupun 12%. Kalau ada pertanyaan tulis deh di di buku masing-masing ya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman, maaf kalau saya belepotan. Nah ini untuk yang 5% ibaratnya obatnya kalau di dalam semoting rebonding ini resisten. Pengaplikasiannya untuk akar, yang untuk bagian baru tumbuh rambut dah intinya gitu. Oke lanjut. Dan untuk 8% ini bisa dikatakan untuk rambut yang sudah rusak juga, bisa untuk rusak parah ataupun rusak sedang. Nah ini pengaplikasiannya bisa teman-teman langsung dari, yang penting jangan kena kulit ya, kulit kepala.
dari situ sampai ke ujung, ataupun kalau misalkan rambut si tamunya itu ada rambut baru tumbuh sekitar 5 jari dan rambutnya normal hitam terus ujungnya rusak parah, dari perbatasannya itu baru dikasih yang 8% ini. Jadi yang retouchnya yang 5%, 8% baru ujungnya. Jadi 2 kali pengerjaan ya teman-teman kalau misalkan kondisi rambutnya seperti itu, kecuali rambut kondisinya rusak dari hampir dari akar lah ibaratnya, baru gunakan 1 produk aja yang 8% ataupun yang 5%, tergantung analisa rambutnya teman-teman ya. Dan ini mana tadi ya, nah yang ini yang terakhir 12%, ini rambut yang memang khusus untuk yang benar-benar ngaret, pokoknya rusak parah deh. Jadi kalau dapat customer yang kusut banget, bleachingannya tinggi banget sampai ke kuning-kuningan, ini wow jos banget pakai ini ya. Di ujungnya pas perbatasannya deh, biasanya kan kalau dari akarnya tuh ada rambut tumbuh, jadi teman-teman bisa gunakan yang 8% ataupun yang 5%. Tapi kalau ujungnya udah ngaret, kadang disisir aja putus-putus, wah jos gandos iki pakai iki pokoknya masih sekedar impu masih impu. Nah seperti itu. Jadi yang saya ketahui ya, yang saya pengalaman saya lah di dunia perambutan. Nah untuk teman-teman ketahui ya, pure keratin ini kelemahan dan kelebihannya pasti ada ya. Ya kelebihannya memang rambut bagus, ibaratnya lembut, enak lah dilihatnya. Cuman ya kekurangannya ibaratnya ini agak sedikit perih masih, ke hidung juga perih. Jadi diusahakan pakai masker pengaplikasiannya, ataupun ya pakai face shield untuk tamunya, dan usahakan ditanya dulu ke tamunya, Mbak atau Mas ini agak sedikit perih. Apalagi yang ini nih, yang ini 12% ini, waduh perih pol. Kecuali yang 5 atau 8 ya masih bisa kita ibaratnya maklumin, tapi yang 12 itu nyengat banget ke hidung, waduh. Nah itu untuk pendiamannya itu berapa lama ya, usahakan di atas 30 menit aja, 30 menit paling cepat, selebihnya boleh 45 menit paling lama. Nah gitu aja. Oke teman-teman, misalkan kalau ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar. Ini dia produknya. Nah ntar saya juga akan ngasih videonya sedikit tentang khusus untuk rambut-rambut kayak gimana pure keratin ini. Oke, terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat dan berkah. Yang suka mancing, saya juga sebenarnya suka mancing, tapi lagi libur dulu dikarenakan mungkin masih hujan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.